Pernah nggak sih pengen banget tembus jurnal bereputasi tinggi, tapi udah cemas duluan sama yang namanya penolakan? Tenang, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas rencana strategis yang jelas dan bisa langsung Anda praktekkan. Kita fokus ke strategi yang solid, bukan sekedar untung-untungan. Oke, kita mulai dari angka yang mungkin kedengarannya lumayan bikin ngeri. 80%. Nah, angka inilah yang jadi inti masalahnya dan mungkin juga jadi sumber kegalauan banyak peneliti di luar sana. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih kok bisa 80% naskah itu ditolak bahkan sebelum disentuh sama reviewer? Yuk kita pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Anggap aja ini bukan tembok penghalang, tapi sebuah tantangan strategis yang bisa kita menangkan. Nah, ini dia poin yang harus kita tanamkan dalam-dalam di kepala kita. Buang jauh-jauh pikiran kalau yang bisa tembus jurnal Scopus atau Q1 itu cuma orang-orang super jenius. Ini bukan soal pinter-pinteran. Ini soal strategi, soal pendekatan yang cerdas. Dan inilah peta permainannya. Kelihatan kan? Alurnya itu jelas banget. Semua berawal dari ide, lalu kita cari celah riset atau research gap, tonjolkan kebaruannya, rumuskan kontribusinya, dan finishnya adalah publikasi. Ini proses yang logis, bukan sulap. Oke, kita mulai dari gerbang paling depan ya. Gimana caranya kita bisa mencuri perhatian editor cuma dalam 30 detik? Jawabannya ada di dua senjata utama kita, judul dan abstrak. Ini dia resep rahasianya, formula untuk judul yang punya daya hantam tinggi. Judul yang bagus itu bukan cuma gambaran, tapi pernyataan singkat yang nunjukin seberapa kuat riset Anda. Ada 4 komponen kunci di sini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Lihat contoh ini. Komponen pertama itu model atau pendekatan yang Anda pakai. Kedua, variabel apa yang Anda ukur. Ketiga, konteks yang spesifik, siapa atau di mana. Dan keempat, metode yang digunakan. 4 elemen ini kalau digabung, jadi judul yang super jelas, kuat, dan nggak bikin editor ragu-ragu. Setelah judul, mata editor pasti langsung lari ke abstrak. Anggap aja abstrak ini elevator pitch Anda. Cuma ada waktu sekitar 30 detik untuk meyakinkan mereka kalau naskah ini layak dibaca sampai tuntas. Taruhannya tinggi banget di sini. Jadi, gimana cara bikin abstrak yang anti gagal? Ikutin aja anatomi ini. Mulai dari latar belakang yang singkat, tujuan yang jelas, metode yang ringkas, terus hasil utamanya, dan ini penting banget, pakai angka ya. Dan terakhir, cukup dengan kontribusi spesifik dari riset Anda. Nah, ini ada tips jitu yang bisa langsung naikin level abstrak Anda. Kalau penelitian Anda kuantitatif, jangan cuma bilang berpengaruh signifikan. Tunjukin seberapa besar pengaruhnya. Kasih angka, efek size-nya. Ini tuh langsung bikin abstrak Anda kelihatan lebih kredibel dan analisisnya mendalam. Sip! Kalau editor udah terpikat, sekarang waktunya kita membangun benteng pertahanan naskah kita. Kita masuk ke bagian pendahuluan dan metodologi, tempat di mana argumen inti Anda berdiri kokoh. Buat pendahuluan paling enak pakai model corong. Jadi, kita mulai dari isu global yang luas, terus kita kerucutkan ke konteks nasional, tunjukkan celah riset yang spesifik banget, baru deh rumuskan tujuan dan kontribusi riset Anda. Alurnya jadi runut dan meyakinkan. Ini checklist super praktis buat pendahuluan yang kuat. Pastikan referensi Anda baru ya, mayoritas dari jurnal internasional. Dan yang paling penting, pakai kalimat sakti kayak, namun, penelitian sebelumnya belum meneliti untuk nunjukin dengan jelas di mana letak kebaruan riset Anda. Sekarang, kita masuk ke area yang sering dibilang medan perang, yaitu metodologi. Di sini, kita harus super hati-hati, karena para reviewer bakal ngulitin setiap detail buat nguji seberapa valid dan kuat riset kita. Terus, gimana cara lolosnya? Gampang, buktikan kalau metode kita itu kuat dan teliti. Kalau kuantitatif, tunjukkan semua uji asumsi dan effect size-nya. Kalau kualitatif, tunjukkan kredibilitasnya. Misalnya, pakai triangulasi atau konfirmasi lagi temuan Anda ke partisipan lewat member checking. Ini nunjukin kalau kita serius dan nggak main-main. Oke, metodologi udah kokoh. Sekarang saatnya kita pamerin harta karun dari penelitian kita, hasil dan pembahasan. Disinilah data yang tadinya angka-angka mentah kita ubah jadi sebuah cerita yang penuh makna. Dengerin baik-baik ya, karena ini kesalahan paling umum yang sering banget terjadi. Banyak penulis itu cuma mindahin data dari tabel ke dalam paragraf. Itu bukan pembahasan, teman-teman. Tujuannya itu bukan cuma melaporkan, tapi membahas, menganalisis, dan kasih tahu artinya apa. Tenang, ada formula emasnya. Untuk setiap temuan penting, ikuti 5 langkah ini.
Pertama, sebutin hasilnya. Kedua, bandingkan sama studi lain. Ketiga, jelaskan kenapa hasilnya bisa begitu. Keempat, hubungkan sama teori. Dan terakhir, sebutkan implikasinya. Simpel kan? Ini yang mengubah laporan jadi diskusi berkelas. Biar pembahasan makin tajam, ini ada beberapa aturan mainnya. Pakai sitasi yang cukup untuk mendukung argumen, pastikan tiap temuan itu nyambung lagi ke teori di awal, dan yang paling krusial, jangan sampai pembaca merasa cuma baca ulang tabel dalam bentuk kalimat. Kita udah deket banget sama garis finish. Bagian terakhir ini adalah soal rintangan final, ngurusin submission, dan yang pasti bakal datang, revisi. Kuncinya di sini adalah soal pola pikir. Tolong ubah cara pandang Anda soal ini. Dapat status revisi itu bukan kegagalan. Justru sebaliknya, itu sinyal yang bagus banget. Artinya, editor dan reviewer ngelihat ada potensi di naskah Anda, dan mereka ngundang Anda buat ikut berdiskusi dan memperbaikinya. Lalu gimana strategi menjawabnya biar elegan? Pertama, tarik napas, baca semua komentarnya tanpa baper. Kedua, jawab satu persatu, jangan ada yang kelewat. Ketiga, kasih warna beda di naskah buat perubahan yang Anda buat. Keempat, hindari debat kusir. Dan kelima, selalu mulai surat balasan dengan ucapan terima kasih. Saya mau Anda ingat kutipan ini. Penulis hebat itu bukan mereka yang lolos dari revisi, tapi mereka yang kuat bertahan melewatinya. Proses revisi inilah yang menempa kita jadi penulis yang lebih baik. Jadi, setelah kita bedah semua rencana pertempuran ini, dari judul sampai cara balas revisi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda siap menerapkan semua ini dan pindah dari barisan 80% yang ditolak ke kelompok 20% yang berhasil?